Lalu, oke guys, dalam kesempatan ini saya akan mencoba kembali untuk membahas sebuah alur cerita film. Film yang akan saya bahas sekarang yaitu Rogue. Film ini adalah sebuah film laga Amerika Serikat garapan M.J. Besse. Dia menulis skenario ini dengan putrinya, Isabella. Film ini menampilkan Megan Fox sebagai seorang tentara yang terjebak di Afrika pada sebuah misi dan diburu oleh seekor singa. Film ini rilisan tahun 2020. Masih segar ya. Jadi saya ingatkan di sini adalah full spoiler. Bagi yang mau menonton filmnya terlebih dahulu silahkan untuk menontonnya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang suka dengan alur cerita film seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film lainnya. Film berawal dari diperlihatkannya dua ekor anak singa di sebuah tempat ilegal yang menjadi pusat perburuan binatang buas yang dilindungi seperti singa. Binatang-binatang tersebut ditangkap dari hutan Afrika kemudian dibunuh satu persatu untuk diambil beberapa bagian tubuhnya seperti kulit dan tulang untuk diperjualbelikan secara ilegal. Namun naas bagi mereka ketika salah satu singa yang ditembaknya mereka kira telah mati. Namun padahal dia ternyata masih hidup dan kemudian singa tersebut menerkam para pemburu di sana hingga tewas. Film pun dimulai. Cerita berlanjut di lokasi berbeda. Seorang aktris cantik yaitu Megan Fox. Di film ini dia berperan sebagai O'Hara. Dan O'Hara adalah pimpinan dari tentara bayaran ini guys. Dan dia terlihat sedang mengawasi sebuah tempat dan di mana di situ ada terdapat gerombolan bersenjata sedang bersembunyi. Lalu diperlihatkan gading-gading gajah yang berukuran besar. Apa sebenarnya misi tentara bayaran ini guys? Ayo kita tonton sampai akhir. O'Hara meminta anak buahnya untuk memasang alat peledak di tempat bahan bakar. Dan target tempat yang mereka harus masuki adalah bangunan berwarna hijau. Mereka awalnya berencana melakukan serangan di malam hari, namun ternyata intel mereka memberikan informasi kalau para gerombolan itu akan meninggalkan tempat ini. Kemudian, rencana mereka dirubah dan mereka harus melakukan serangan sekarang juga. Salah satu dari mereka menekan remote pemicu, lalu tempat bahan bakar mereka meledak. Para gerombolan itu mengira disebabkan oleh rokok dan mereka berusaha untuk memadamkan api tersebut. O'Hara dan anak buahnya pun menyelinap ke bangunan berwarna hijau yang mereka tuju. Setelah masuk ternyata target yang mereka cari tidak ada di situ. Dan O'Hara melihat salah satu bangunan yang dia curigai karena jaraknya cukup jauh dan berpotensi diserang para musuh. O'Hara akhirnya meminta dua anak buahnya yang lain untuk mengalihkan perhatian. Pimpinan gerombolan musuh yang mulanya tidak sadar, akhirnya dia melihat para tentara memasuki gedung yang dimana di situ menyimpan sesuatu, dan mereka berbalik menyerang bangunan tersebut. Setelah O'Hara dan pasukannya masuk, ternyata mereka menemukan target mereka dan sekaligus misinya, yaitu menyelamatkan seorang gadis bernama Asilia Wilson, dan mereka dibayar untuk misi ini. Di sisi lain, O'Hara yang berencana hanya menyelamatkan satu gadis, namun karena desakan anak buahnya yang tak tega meninggalkan dua gadis lainnya, akhirnya membawa mereka semua. Karena ada serangan dari arah depan, O'Hara meledakkan tembok bagian belakang dan memanggil dua tim mobil untuk melakukan misi penjemputan. Setelah membuat pintu sendiri dengan ledakannya, akhirnya O'Hara dan pasukannya berikut paket yang mereka selamatkan menaiki kendaraan yang menjemputnya. Mereka semua beranggapan misi ini sudah berhasil. Namun salah, dan nyatanya para gerombolan musuh itu mengejarnya menggunakan mobil juga. Dan akhirnya peperangan dan kejar-kejaran pun terjadi lagi. Beberapa anak buah dari O'Hara pun tertembak dan terpaksa dijatuhkan dari mobil itu. O'Hara akhirnya meminta tim lain untuk melakukan ekstraksi atau penjemputan dengan helikopter. Di luar dugaan mereka, para penjahat ternyata mempunyai RPG atau bazooka. Penembak sniper pun tak berhasil melumpuhkan RPG tersebut dan akhirnya lanjut ke pertempuran. Akhirnya mereka melemparkan granat untuk melumpuhkan para musuh yang berada di belakangnya. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya salah satu mobil musuh pun meledak. Pasukan O'Hara pun akhirnya sampai di sebuah tepi jurang dan tim terjebak dalam keadaan kehabisan amunisi. O'Hara pun akhirnya mengambil keputusan untuk meloncat dari atas tebing ke aliran sungai. Satu persatu mereka lompat ke bawah. Namun naas bagi TJ, satu-satunya anak buah cewek yang tertembak harus ditinggalkan di lokasi dan akhirnya dia terbunuh. Akhirnya pasukan O'Hara yang selamat berjumlah 6 orang beserta 3 gadis yang diselamatkan berhasil menepi setelah mereka berenang di aliran sungai yang sangat deras. Di sini mereka menyusuri tepi sungai untuk menemukan tempat aman dan mereka harus berjalan sejauh 2 km.
Salah satu gadis yang diselamatkan meminta tim untuk beristirahat karena kelelahan. Dan tiba-tiba, seekor buaya besar memangsanya. Tim pun berusaha untuk menembak buaya tersebut namun tak dapat menyelamatkannya. Kembali ke gerombolan musuh yang dimana salah satu dari mereka sekarat dan pimpinan mereka menghampirinya, dan inilah yang terjadi. Tim O'Hara akhirnya melanjutkan perjalanan dan mereka menemukan sebuah rumah dan melihat ada beberapa mobil yang terparkir, namun ketika dicari tidak ada orang sama sekali. Dirasa aman, akhirnya mereka memasuki rumah tersebut dan mereka memutuskan untuk beristirahat dan berlindung di rumah itu. Di malam hari, O'Hara dan beberapa pasukannya melihat situasi di luar dan memastikan kondisinya aman. Di sini terungkap bahwa gadis yang diselamatkan mereka adalah anak gubernur yang sengaja ditangkap oleh para penjahat itu dan dijadikan untuk alat memeras uang gubernur. Ketika melihat situasi di tempat tersebut merasakan ada yang janggal, dan ketika menemukan jawaban bahwa tempat tersebut sengaja ditinggalkan. Dan di sini akhirnya O'Hara menemukan jawaban bahwa tempat tersebut adalah tempat penampungan singa ilegal, dan mereka memburu singa-singa tersebut untuk diambil kepala, kulit, dan tulangnya dan diperjualbelikan ke wilayah timur. Di luar dugaan, ternyata singa-singa yang sangat marah tersebut masih berada di sekitar rumah itu. Si Elia yang sedang mengawasi area sekitar ternyata ditemukan tewas, tercabik-cabik. Dan ketika O'Hara menemukannya, ternyata singa buas itu masih berada di situ. Dan O'Hara pun hampir saja dimangsanya, namun keburu ditembak olehnya. Setelah itu O'Hara pun kabur. Karena suara tembakan yang dilepaskan oleh O'Hara dengan seketika mengubah suasana menjadi mencekam. Bu yang awalnya berada di dalam ruangan menjaga para gadis harus keluar dari rumah tersebut melihat situasi di luar. Tak begitu jauh, dia menemukan beberapa ekor gajah jinak di sana. Namun karena terbuai dengan gajah-gajah tersebut, tak diduga ada singa di belakangnya dan langsung menyerang. Tembakan dia meleset dan dia pun tercabik-cabik oleh singa tersebut. Akhirnya semua tim menolong dia. Mereka mengira bahwa Bu telah tewas dan seketika rekannya menyanyikan sebuah lagu dan inilah yang terjadi. Rock your body, everybody. Rock your body. Dan ternyata Bu belum tewas. Kembali ke para penjahat itu, mereka telah menemukan jejak tim dan bersiap untuk melakukan serangan. Di sini O'Hara akhirnya berhasil menemukan generator dan berusaha menyalakannya. Namun, generator yang sempat menyala akhirnya kembali mati. Di sini ada suatu kecerobohan yang berakibat fatal. Barasa yang sedang mengawasi di atas menara harus turun karena baterai teropongnya terjatuh. Dia pun turun untuk mengambilnya. Setelah dipasangnya, dia melihat situasi sekitar aman terkendali. Padahal di sini akhirnya O'Hara pun dapat menyalakan generator dan listrik pun menyala. Dan ketika listrik menyala, O'Hara lalu menghubungi tim bantuan. Akan tetapi tim bantuan tidak dapat langsung datang. Dia menyuruh O'Hara untuk bertahan hingga datang fajar. Dan O'Hara pun mengiyakannya walaupun dia merasa ragu. Ketika Pata mengawasi di luar, dia melihat para gerombolan bersenjata telah datang. Mereka pun bersiap dengan senjata yang ada. Joy berhasil menemukan shotgun, namun tiba-tiba di sini O'Hara meminta dua gadis untuk lari menyelamatkan diri. Kemudian O'Hara menarik perhatian singa tersebut dan sang singa langsung mengejarnya keluar. Dan O'Hara langsung bersembunyi di bawah mobil. Terlihat Joy yang terluka, dia membawa shotgun untuk pertahanan diri. Dan ketika Joy akan menembak, tiba-tiba terdengar suara ledakan dan membuat singa itu kabur. Akhirnya para penjahat datang dan menyerang mereka satu demi satu. Salah satu gadis bersembunyi di sebuah bangunan yang penuh dengan tulang. Tak lama datang dua orang penjahat yang akan membunuhnya. Namun datanglah O'Hara untuk menyelamatkannya dan terlihat keren guys, lihat. Run fast! Terlihat juga Joy yang dalam keadaan terluka, dia mampu membantu O'Hara untuk menghabisi para musuh. Dua gadis yang terpisah akhirnya bertemu dan bersembunyi di ruangan radio. Tapi Asilia memutuskan untuk membantu tim dan tidak mau bersembunyi. Dan ketika kedua gadis itu keluar rumah, mereka pun bertemu dengan dua orang musuh juga, yang menyebabkan mereka lari ketakutan dan berpisah. Di sisi lain, Asila yang terjebak di dalam ruangan, dia berhasil membunuh salah satu penjahatnya. Di samping itu, Pata yang dulunya bagian dari kelompok penjahat ini bertemu dengan salah satu kerabatnya sejak dahulu dan menjadi penjahat. Akhirnya mereka pun bertarung menggunakan pisau. Hampir saja Pata terbunuh.
Namun keburu datang Ohara untuk menyelamatkannya. Dan akhirnya dia sendiri yang membunuh kerabatnya sejak dahulu. Namun tiba-tiba datang penjahat lainnya dan membunuh Pata. Tinggal menyisakan si Joy dan si Bo yang sama-sama terluka. Akhirnya mereka bertemu. Mereka sudah tidak berdaya dan melihat ada para penjahat itu menghampirinya. Karena sudah putus asa, mereka pun bernyanyi seperti apa halnya yang dinyanyikan saat si Bo sekarat. Tadi duga, singa datang dan menyerang mereka. Di sisi lain, Bo yang terluka parah akhirnya tewas juga. Kembali ke teman Asila yang bertemu dengan pimpinan para penjahat itu. Dia pun diseret dan juga menyuruhnya untuk diam. Ohara yang seorang diri harus menghadapi sisa-sisa dari pasukan para penjahat itu. Lalu dengan bos mereka dan mengancam akan menghabisi gadis tersebut dengan pisau di lehernya. Bos penjahat itu meminta Ohara untuk membawa Asila. Tak berpikir panjang, Ohara pun langsung mencari dan akhirnya menemukannya. Namun di sini Ohara melakukan aksi penipuan seperti judul film ini yang berjudul Rogue atau penipu. Cara menipu Ohara bagaimana? Oke, saya jelaskan. Jadi sebelumnya teman Asila yang kabur tertangkap oleh pimpinan para penjahat itu. Kemudian Ohara datang, lalu dilakukanlah negosiasi yang pada intinya, bawakan Asila kepadaku, maka aku akan lepaskan gadis ini. Ohara yang terlihat ketika di depan dia menurutinya, namun di belakang dia telah merencanakan sesuatu. Rencana Ohara yaitu membawa bos pimpinan para penjahat itu untuk masuk ke kandang singa. Dengan dalih, Asila ada di sana, kamu tinggal membawanya. Oke lanjut, ketika bos penjahat masuk lumbung untuk menangkap Asila bersama Ohara, ternyata di situ singa betina menunggunya. Lalu menerkamnya dan membunuhnya. Akan tetapi setelah membunuh bos penjahat itu, giliran Ohara yang hampir saja jadi mangsa. Tiba-tiba, dua gadis tadi melepaskan 2 ekor anak singa yang ditemukan Joy yang diperlihatkan di awal scene tadi. Jadi kesimpulannya, singa-singa yang ikut campur dalam perang antara pasukan Ohara dengan para penjahat nyatanya adalah seekor ibu yang mencari kedua anaknya yang hilang. Dikarenakan ulah manusia, sehingga manusialah yang menjadi incaran singa-singa itu. Di akhir cerita, hanya 4 orang yang tersisa, Ohara, Joy, beserta 2 gadis yang diselamatkannya. Karena hari sudah pagi, bantuan pun datang, dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Rogue ini? Jadi pada intinya, film ini berkisah tentang seorang tentara bayaran yang bernama Ohara. Dia harus memimpin timnya, pasukan tentara dalam misi berani untuk menyelamatkan sandera dari penculiknya dari lokasi terpencil di Afrika. Tapi misinya tidak berjalan lancar. Ia dan tim terdampar dan harus melarikan diri. Pasukan Ohara tidak hanya dipaksa menghadapi pertemuan brutal berdarah dengan sekelompok pemberontak, tetapi gerombolan singa yang ganas dan berukuran besar. Oke guys, cukup sekian alur cerita film dari Rogue ini. Salam penutup dari kami.